Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dudu Najmudin, peserta PKDP 2025 PTP UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari Institut Gajih Ahmad Sanusi Sukabumi akan mempresentasikan video pembelajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mahasiswa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siapa kosmanya? Coba untuk kosma dipimpin berdoa supaya kita berkah untuk pembelajaran. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum memulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya absen dulu ya, Bapak absen dulu karena kita absennya memakai siakan. Tentunya saya akan dibuka terlebih dahulu. Bapak. Zikri hadir dan yang lainnya hadir ya. Nah, maka dari itu saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran dari materi yang kita kali ini akan sampaikan. Yang pertama, kita kemarin sudah mempelajari berkaitan dengan konsep dasar perkembangan studi dalam konteks pendidikan. Itu adalah satu, konsep dasar perkembangannya dilihat dari aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Nah, tujuan yang kemarin kita capai yaitu Anda setelah mempelajari materi ini yang diharapkan mampu mengaplikasikan teori-teori yang berkaitan dengan perkembangan, yaitu dari Piaget, Erikson, dan yang lainnya, sehingga nanti dihubungkan dengan perkembangan fisik, emosi, dan kognitif dan sosialnya seperti itu. Nah, hari ini kan kita akan membahas materi topik yang sama, tetapi tujuan dari pembelajaran yang berbeda. Karena hari ini kan dua kali pertemuan ya kan, dua kali pertemuan. Nah, maka dua kali pertemuan ini dicapai dari satu indikator lagi, yaitu bagaimana saudara nanti mampu menganalisis, menghubungkan antara aspek perkembangan fisik, kognitif, sosial, terus emosional dalam konteks pendidikan. Jadi bagaimana siswa dalam aspek kognitifnya, bagaimana siswa dalam aspek fisiknya, sosial dan emosionalnya itu dilihat dari masa pembelajarannya. Nah, tapi karena kita sudah kemarin melaksanakan pembelajaran rekan-rekan, maka saya akan mengadakan sebuah feedback Anda setelah kemarin mempelajari, atau disebutnya kuis terlebih dahulu. Nah, saya sudah siapkan nih rekan-rekan tentang kuisisnya. Kita berbentuk kuisis ya. Nah, linknya sudah Bapak share di grup. Nah, silakan Anda buka tentang kuisis. Nah, kali ini rekan-rekan, ini berbeda dengan yang kemarin tentunya. Yang pertama, metode dalam pembelajaran kali ini adalah menggunakan discovery learning, dan nanti ada diskusi kelompok. Nanti yang pertama dalam tahapan metode ini adalah satu persiapan, yang kedua identifikasi masalah. Anda nanti berkelompok, dibagi kelompok, 3 kelompok lah, 3 kelompok. Nanti Anda uraikan dari hasil analisis saudara, dan nanti setelah itu saya refleksikan bagaimana berkaitan dengan perkembangan aspek kognitif, fisik, sosial, dan emosional peserta. Itu yang dapat saya sampaikan dari tujuan mata kuliah kali ini, dengan indikator yang kedua yaitu bagaimana saudara mampu menganalisis hubungan antara aspek perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional dalam konteks pembelajaran. Namun dalam konteks teorinya kemarin sudah dipelajari oleh saudara dan dilakukan refleksi kemarin. Nah, makanya tadi adalah sebuah refleksi dari kemarin yang sudah kita pelajari dari teori-teori yang kemarin. 1, 2, 3, 4, dan sumbernya nanti Anda cari di jurnal. Oke? Siap? Enggak? Silakan bikin kelompok. Nanti saya akan berikan ilustrasinya dan amati oleh saudara. Siapa yang kelompok ke bagian fisik?
Aku Bapak. Oke, visi. Kelompok yang kebagian kognitif. Oke. Sosial. Aku. Oke. Emosional. Saya, Pak. Oke. Berarti pas ya? Pas Bapak. Bapak. Silakan kelompok yang kebagian tentang fisik. Anda amati gambar mulai dari sini sampai sini. Silakan saudara amati dan tulis, nanti presentasikan dan bikin mind mappingnya atau road map. Nanti dipresentasikan di depan. Oke. Sama dengan yang kognitif juga, sama yang fisik, sosial juga, sama emosional juga. Oke? Siap? Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tuh ada 4 tahapan perkembangan kognitif anak. Nah, biasa di tahap pra-operasional usia 2 sampai 7 tahun. Nah, itu tahap sensori motor usia 0 sampai 2 tahun. Yang ini, nah biasa itu anak itu dia memulai dengan panca inderanya. Jadi si anak itu kalau misalkan ketemu permen asal makan kayak gitu kan biasa di 0 sampai 2 tuh kan. Nah, terus yang ke 2 sampai 7 tahun, nah yang atasnya itu biasanya anak mulai mengembangkan bahasa, nah berpikir simbolis. Jadi belajar itu melalui bermain gitu kan kalau yang umur 2 sampai 7 tahun. Terus usia 7 sampai 11 tahun, nah ini dia berpikir logis tentang benda-benda konkret. Jadi kalau misalkan ada suatu benda yang emang benar-benar itu bukan bendanya, pasti dia bakalan ada keegoisan lah gitu untuk biar dia tuh klarifikasi lah jadinya gitu. Terus tahap operasional formal usia 11 sampai 15 tahun masuknya ke masa remaja Pak ya. Nah, biasanya mampu berpikir abstrak, terus membuat hipotesis dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Nah, kritis dan kemampuan memecahkan masalah secara mandiri. Baik. Sekian, terima kasih. Di sini saya mewakilkan kelompok saya untuk menjelaskan tentang perkembangan fisik pada manusia ya. Kalau di situ paling kecil ini pertama ini ada masa bayi, biasanya dari umur 0 sampai 2 tahun. Nah, kalau di tahap ini fisik bayi ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat gitu. Mulai dari bisa tengkurap, duduk, berdiri, lari. Nah, itu cepat kalau dari bayi ke masa anak-anak. Lalu dilanjutkan dengan ke masa anak-anak ya. Ini biasanya di umur 2 sampai 10 tahun, teman-teman. Nah, di usia ini anak-anak ini mulai memiliki kemampuan motorik yang baik gitu. Mereka dapat berlari, melompat, lalu memanjat. Nah, makanya anak-anak ini biasanya cenderung lebih aktif gitu daripada umur-umur yang lain. Lalu lanjut ke masa remaja, biasanya itu di umur 11 sampai 18 tahun. Nah, di masa remaja ini juga ada namanya masa pubertas, teman-teman. Di mana terjadi perubahan fisik yang cukup drastis. Pada laki-laki biasanya suara mulai membesar, kalau dada dan bahu membidang, serta tumbuh jakun di lehernya ya, teman-teman. Sementara pada perempuan itu tumbuh payudara, pinggul melebar dan mengalami menstruasi seperti itu. Baik laki-laki maupun perempuan mengalami pertumbuhan tinggi badan yang cepat gitu, gak ada bedanya. Lalu ada masa dewasa ya, teman-teman. Ini dari 18 dewasa awal itu 18 sampai 25 tahun. Nah, di tahap ini pertumbuhan tinggi badan mulai berhenti, teman-teman. Ada yang menambah tapi tidak terlalu banyak. Nah, fisik manusia mencapai bentuk yang paling stabil dan matang itu di masa dewasa awal seperti itu. Nah, dari pengamatan yang kami lakukan terhadap orang-orang di sekitar kami menemukan bahwa tahapan-tahapan ini terjadi secara alami. Misalnya anak-anak usia sekolah dasar umumnya sudah bisa melakukan aktivitas fisik dengan lincah, sementara remaja sudah mulai menunjukkan perubahan bentuk tubuh dan suara. Nah, kesimpulannya apa dari perkembangan fisik pada manusia ini? Perkembangan fisik merupakan proses alami dan bertahap yang terjadi pada setiap manusia. Meskipun terjadi dalam tahapan yang serupa, setiap individu bisa mengalami dalam waktu dan bentuk yang berbeda. Makanya ada manusia yang umurnya segitu, tapi ada yang kecil badannya kayak gitu. Memahami proses ini penting ya teman-teman, agar kita bisa menyesuaikan perlakuan dan kebutuhan terhadap setiap fase pertumbuhan manusia. Anak remaja
dan anak SD. Jadi yang anak adalah ciri-cirinya anak mulai belajar berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, awalnya egosentris atau mementingkan diri sendiri. Yang belajar berbagi bergiliran dan bermain bersama. Yang keempat, ikatan utama adalah dengan orang tua dan keluarga. Contohnya, anak-anak belajar menyapa teman atau bermain bersama atau meniru perilaku orang dewasa. Yang usia SD atau usianya 6-12 tahun adalah yang ke-1, anak mulai membentuk persahabatan. Yang kedua, belajar kerjasama, aturan, dan empati. Yang ketiga, ingin diterima dalam kelompok dan mulai membandingkan diri dengan orang lain, diajak main bersama teman atau sedih jika dikucilkan. Yang remaja usia 12-16 tahun. Yang ke-1, masa mencari jati diri. Yang kedua, teman sebaya sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku. Yang ketiga, mulai tertarik dengan lawan jenis. Yang keempat, kadang terjadi konflik dengan orang tua karena ingin mandiri. Contohnya, remaja lebih suka cerita ke teman daripada orang tua dan mulai berpacaran atau bergabung komunitas. Yang dewasa usia 18 tahun ke atas, ciri-cirinya membangun hubungan yang lebih dewasa dan stabil seperti persahabatan, kerja, atau pernikahan. Yang kedua, bertanggung jawab secara sosial dan emosional. Pada kesempatan kali ini membahas tentang tahapan perkembangan emosional pada peserta didik ya. Nah, jadi kita membahas dulu apa sih itu emosional. Nah, berbicara dengan emosional itu tentu tidak lepas dari perasaan yang ditimbulkan oleh seseorang gitu ketika mereka mengekspresikan diri ketika mengalami suatu suatu kegiatan gitu. Nah, biasanya emosional itu pasti berkaitan dengan karakter kita. Misal kita lagi marah gitu, terus lagi takut, sedih, gembira, senang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tentu pada masa masih kecil gitu, dewasa, remaja itu emosional yang mereka miliki itu tentu berbeda gitu. Pertama misalkan ketika masa kecil cenderung mereka itu emosionalnya itu belum stabil. Maksudnya apa? Gitu. Jadi mereka belum bisa mengontrol emosional mereka gitu. Terus masuk ke tahap selanjutnya seperti pada masa anak-anak gitu. Mereka itu udah mulai tidak terlalu sering menangis gitu ya. Udah tidak seperti anak kecil gitu. Jadi anak-anak itu udah mulai lebih bisa menjaga emosionalnya itu gitu. Biasanya kalau orang udah mulai masuk di umur 18 tahun ke atas ya, itu emosional mereka udah lebih stabil gitu. Jadi mereka tahu kapan saatnya mereka itu harus marah, kapan saatnya mereka itu harus gembira gitu. Jadi emosional mereka itu udah lebih terlihat dewasa gitu, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik gitu ya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan perkembangan emosional peserta didik. Ini merupakan sebuah acuan buat saudara ketika nanti menghadapi peserta didik. Bagaimana peserta didik dalam aspek kognitif fisiknya di masa anak-anak, di masa memasuki dewasa awal, dewasa akhir, remaja awal, remaja akhir. Ini perkembangannya akan ada yang disebut dengan keberlanjutan. Nah, di akhir kesimpulan dari materi yang sudah kita sampaikan, perkembangan peserta didik bersifat menyeluruh. Yang kedua, aspek-aspek saling mempengaruhi dan tidak bisa dipisahkan. Artinya dari masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dewasa awal, dewasa akhir tidak akan pernah terpisahkan. Yang ketiga, yang terakhir, guru perlu memahami dan merespon hubungan antara aspek ini. Kenapa siswa, kenapa anak didik kita tidak tidak respon dengan kita? Berarti kita seorang guru tidak pernah memahami yang dinamakan dengan perkembangan peserta didik. Kalau saya sebagai dosen mengetahui perkembangan saudara, pasti akan mengetahui bagaimana saudara nanti pada tahapan-tahapan kita di setiap semester. Mungkin itu saja kali ini
kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila terpilih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.